Sampah menjadi isu lingkungan di Indonesia, bahkan di dunia, karena persoalan sampah masih tidak terselesaikan sampai saat ini. Volume sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA semakin hari kian menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Hal ini akan mengganggu udara sekitar lokasi TPA dan jika tidak diolah akan menjadikan lingkungan yang kurang sehat. Setiap hari masyarakat selalu membuang sampah, baik sampah rumah tangga ataupun sampah rumah makan. Sampah ini nantinya dibuang ke TPA di wilayah masing-masing. Dalam satu hari, volume sampah dapat mencapai ratusan ton. Ini menjadi PR bersama guna terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas sampah. Di tangan Ivon Setiawati, sampah ini bukan masalah baginya. Ivon menjadikan sampah sebagai bahan baku pembuat kompos dan sampah menjadi barang yang bermanfaat bagi penghijauan lingkungan. Sampah organik dari rumah tangga dan rumah makan dikumpulkan dalam ember dengan isi sekitar 15-20 kg sampah. Gagasan membuat kompos dalam 1 detik dilakukan Ivon bersama timnya. Dengan mengumpulkan sampah dalam ember khusus yang setiap 3 minggu sekali diambil dari masyarakat yang sudah diedukasi untuk memilah sampah organik. Sampah yang sudah dimasukkan ke dalam ember dibawa ke kebun edukasi ataupun kebun percontohan warga untuk diolah menjadi kompos. Dalam 1 bulan sekitar 15 ton sampah atau 900 ember yang dipenuhi sampah untuk menjadi bahan baku pembuatan kompos. Gagasan pembuatan kompos 1 detik ini diawali Ivon pada kebun percontohan di Desa Talangbulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Pengolahan kompos dalam 1 detik ternyata tidak sulit, hanya diperlukan kemauan dan kerja keras. Jadi awalnya itu dari saya itu kan keliling-keliling juga di Indonesia edukasi untuk pemilahan sampah dan juga pengolahan. Nah ternyata untuk pengolahan sampah yang biasanya itu butuh waktu yang lama, terus kadang perlu dicacah, terus juga butuh tempat yang lama pastinya karena setiap hari kita kan menghasilkan sampah. Nah jadi dengan masalah-masalah situ saya berpikir bagaimana caranya mempermudah masyarakat untuk mengolah sampah. Terus tidak berbau, tidak lama, bisa langsung siap pakai. Jadi dari sana, dari masalah itulah tercetus ide ini untuk bikin biowash from milk jadi katalisator. Sampah organiknya kita nggak perlu cacah, kita hanya perlu lumuri. Terus kita sudah bisa jadikan media tanam atau pupuk. Jadi sampah hari itu selesai hari itu.
Pengolahan kompos 1 detik menjadi solusi bagi pemanfaatan sampah organik dari rumah tangga dan rumah makan yang biasanya dibuang ke TPA. Kini langsung diolah Ivon bersama timnya. Sampah yang diambil ini dikumpulkan dalam ember yang kemudian dibawa ke kebun percontohan. Sampah organik ini dibawa ke lokasi kebun untuk diberi perlakuan khusus. Sampah dalam ember ini akan dijadikan kompos dengan memberikan katalisator biowash promik. Katalisator ini dibuat sendiri oleh Ivon dari sisa-sisa limbah buah-buahan. Gimana cara bikin biowash promik untuk katalisator olah sampah 1 detik? Bahan-bahan yang kita perlukan itu adalah dari kulit buah-buahan. Kita bisa kulit buah apa saja. Di sini saya punyanya kulit nanas. Ini kebetulan juga sudah kering, pepaya, dan juga ada pisang yang sudah mau rusak. Ini kita akan manfaatkan untuk pembuatan biowash. Lalu yang kedua adalah air. Air apa saja dengan pH apa saja. Ini karena di kebun, ini kita langsung pakai air dari air kebun. Dan juga starternya yaitu promik. Kita membutuhkan starter promik. Biowash promik ini sendiri adalah merupakan fermentasi. Jadi setiap fermentasi itu butuh starter. Misalnya ragi, gula. Nah, untuk fermentasi biowash promik, kita menggunakan starternya promik. Bagaimana cara buatnya? Sangat gampang. Di sini saya sudah sediakan 1 liter air. Materi organiknya 200 gram. Jadi kita tinggal masukkan saja. Ya, kalau mau dipotong-potong boleh, kalau mau utuh tinggal dihancurkan saja, ditekan hancur. Kita tinggal campurkan. Lalu promiknya bagaimana? Promiknya kalau airnya 1 liter, materi organiknya 200 gram, maka promiknya kita hanya perlu 40 ml. Ya, kita buka dulu. Nah, di sini saya menggunakan promik yang varian nanas. Promik sendiri ada 3 varian, ada nanas, buah naga, dan jambu kristal. Dan ini food grade ya, jadi bisa diminum. Nah, untuk pembuatan biowash kali ini 40 ml saya takar dengan tutupnya. Kurang lebih 4 tutup dari tutup promik ini sih. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Jadi perbandingannya adalah 1:5:25. 1 bagian promik, 5 bagian dari materi organik, dan 25 bagian dari air. Setelah itu kita hanya aduk saja, lalu kita tutup. Kita tutupnya boleh tutup rapat atau hanya sekedar ditutup saja. Ini kita diamkan 3 hari, 72 jam, sudah akan menjadi biowash. Ini biowashnya. Nah, manfaat biowash ini untuk apa? Kita semua pasti akan punya sampah rumah tangga di rumah. Seperti ini beberapa sampah yang saya kumpulkan. Ada tulang, bekas teh kopi, cangkang telur, ya potongan buah-buahan, sisa nasi, sampah apapun yang ada di rumah tangga kita. Juga ada misalnya sisa petikan sayur ya. Seperti ini, kulit-kulit buah. Kita olah, kita langsung masukkan dalam pot. Kalau kita nggak punya pot, kita bisa gunakan dari misalnya kantong bekas refill minyak goreng atau sabun cuci. Kita taruh di potnya, taruh di semua sampah kita kumpulkan. Lalu kita perlu tadi biowash yang kita sudah buat, sudah 3 hari kita tunggu, itu kita gunakan. Ini saya gunakan biowash yang sudah dikemas. Bagaimana cara aplikasinya? Biowash ini kita encerkan lagi 1:30 dengan air. 1:30 dengan air. Jadi di sini saya sudah siapkan air sebanyak kurang lebih 300 ml. Sehingga saya hanya butuh biowashnya 10 ml atau 1 tutup botol.
Jadi satu tutup botol saja saya encerkan ke 300 ml air. Ini kita lumuri saja di sampah yang tadi, sampah rumah tangga kita siram. Ya, tulang, cangkang telur, sisa makanan berminyak, sisa tumisan, daripada kita buang mengotori alam, kita olah. Ketika sudah terlumur kurang lebih rata, ya airnya sudah merembes ke bawah. Ini kalau kita ada tanah atau ada kohe ya, kotoran sapi, ini kita tutup. Nah, kalau sebelum ditutup gini bentuknya ya. Kalau setelah ditutup, kita tutup tipis. Kalau nggak ada kohe sapi, boleh pakai tanah ya. Dan ini penggunaannya sangat sedikit. Nah, kalau sudah ditutup cantik ya. Langsung sudah bisa kita tanami. Ini kebetulan di sini saya punyanya lidah buaya. Jadi kita langsung bisa menanam dengan sampah kita. Nggak perlu dikompos menunggu lama. Nggak perlu sampai dipotong dicacah-cacah. Nah, setelah itu dari air rembesannya tadi, kita masih bisa siram lagi. Begitu mudah. Dan dari 300 ml itu masih ada sisa. Jadi kalau satu botol Biowash ini sekitar 200 gram, 200 ml, kita bisa olah sampai 30 kilo sampah kita di rumah. Jadi nggak ada alasan lagi, sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Sampah yang sudah ditebar di bedengan tanah diratakan sesuai bedengan dan kemudian disiram dengan katalisator Biowash Pro-Mix secara merata. Selanjutnya, di atas sampah ini ditabur kotoran hewan sebagai pelapis sampah organik dan diratakan sampai sampah itu tidak terlihat. Baru kemudian disiram dengan katalisator. Setelah selesai disiram, hamparan sampah organik dengan lapisan kohe untuk siap ditanami sayuran dan buah-buahan. Untuk proses tanam bisa dilakukan hanya dalam hitungan 1 detik. Tanah ini sudah siap ditanam. Saat penanaman dibuat lubang kecil terlebih dahulu, lalu dimasukkan bibit selada yang sudah disemai ke lokasi kebun.
Kemudian dilakukan penyiraman katalisator secara merata. Penyiraman tanaman selada ini dilakukan setiap pagi dan sore hari. Tanaman selada yang ditanam di kebun percontohan ini tidak memerlukan perlakuan khusus, hanya dengan pemupukan pada saat awal tanam. Mengenai hama penyakit di lingkungan budidaya tanaman selada, sepertinya tidak ada sama sekali, karena banyaknya unsur hara yang terkandung dalam kompos. Tanaman yang tumbuh di atas media kompos ini memiliki kelebihan, yaitu tanaman lebih subur, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta lebih cepat panen. Yang notabene sampah itu kalau sudah sampah kan artinya sudah nggak berguna. Di sini ternyata bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pembuatan pupuk. Yang kedua ada penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga itu ada edukasinya, Jadi di sini sering kedatangan dari anak-anak sekolah, baik itu dari pesantren, kemudian ada juga dari Universitas Pertanian, ya. Kemudian juga ada anak SD dan anak TK yang sudah belajar, dikenalkan tentang apa sih itu kompos, apa sih itu kebun budi, ya. Kemudian ini padahal baru tahun 2021 awal dan 2021 akhir kemarin sudah dihitung, sudah mampu sampai sekarang mengelola sampah itu kurang lebih 80-an ton. Inovasi sampah diolah menjadi kompos dalam 1 detik, merupakan penemuan yang berguna bagi masyarakat yang memang bertanggung jawab terhadap pembuangan sampah organik sampai proses menjadi kompos. Setiap hari sampah organik ini diberikan kepada Ivon dan tim untuk diolah. Bahkan, masyarakat juga berterima kasih karena sampah rumah tangga dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Keuntungan pemakaian kompos dari olahan sampah juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah organik. Selain membantu pemerintah mengatasi persoalan sampah yang selama ini terus dialami sebagian kota-kota besar. Melalui gagasan Ipon, kini sampah organik sudah dimanfaatkan menjadi kompos dan setidaknya akan mengurangi sampah yang menumpuk di TPA karena sampah ini langsung diolah dan dalam waktu 1 detik sudah bisa digunakan sebagai pupuk. Sekitar 1 tahun lebih 5 bulan sejak awal pembuatan kompos, dengan waktu 1 detik, Ipon telah berhasil melakukan pengolahan sebanyak 96 ton sampah organik. Setidaknya akan mengurangi penumpukan sampah di TPA, juga menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat. Keberadaan kebun ini juga membantu para mahasiswa perguruan tinggi di Sumatera Selatan dengan program studi pertanian untuk melihat langsung cara pengomposan sampah 1 detik. Bahkan di kebun ini telah dilirik ahli kompos dari Australia untuk menanamkan sahamnya dengan membuat tempat pembelajaran pembuatan kompos. Manfaatnya sangat besar, Ibu. Yang seperti kita mengurangi sampah pada lingkungan, nah, kita bisa mengolah sampah itu sebagai nutrisi tanaman, sebagai tanaman yang sayur, buah, sebagai kayak bunga,
Nah, seperti itu. Tanahnya lebih subur, tanamannya tuh lebih lebat buahnya. Terus tuh pertama lebih hemat tempat kita. Jadi di rumah juga kita bisa bikin pupuk sendiri kan, pakai sampah gitu, tinggal campur biogas. Olahan kompos dalam waktu 1 detik sudah bisa dimanfaatkan untuk proses penanaman. Menjadi tempat edukasi bagi pelajar TK sampai tingkat SMA di kota Palembang. Bahkan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, Bupati Banyuasin, dan jajaran DPRD Palembang juga mengapresiasi keberadaan kebun percontohan ini dengan pemanfaatan kompos dari sampah organik. Inovasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan sampah di kota-kota besar, terutama di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, bahkan di dunia. Sehingga slogan "Sampahmu tanggung jawabmu" dan "Sampahku tanggung jawabku" dapat terwujud.